Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mikita Diliana Agustina Taud dengan NIM 180810101051 dari kelas Manajemen Keuangan A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu laba ditahan. Dari pengertiannya sendiri, saldo laba ditahan itu sebenarnya lebih ke menunjukkan adanya akumulasi hasil usaha periodik setelah memperhitungkan adanya pembagian dividen dan koreksi atau pemeriksaan dari laba rugi periode di tahun sebelumnya. Nah, kemudian akun dari laba ditahan ini dinyatakan terpisah dari akun modal saham seperti itu. Kemudian seluruh saldo laba itu di sini dianggap bebas untuk dibagikan sebagai dividen kecuali jika diberikan indikasi mengenai adanya pembatasan terhadap saldo laba. Nah, misalkan dicadangkan untuk perluasan pabrik atau untuk memenuhi ketentuan regulasi maupun ikatan tertentu seperti itu. Nah, sedangkan untuk saldo laba yang tidak tersedia untuk dibagikan sebagai dividen itu karena adanya suatu pembatasan tertentu, dan karena pembatasan tersebut itu biasanya dilaporkan dalam sebuah akun tersendiri yang bukan merupakan laba ditahan seperti itu. Nah, maksudnya yang dimaksud dengan menggambarkan tujuan pencadangan itu adalah adanya pembatasan yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan seperti itu. Nah, kemudian saldo laba ditahan itu sebenarnya tidak boleh dibebani ataupun dikreditkan dengan pos-pos yang seharusnya diperhitungkan pada sebuah laporan laba rugi periode berjalan seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pengungkapan dari saldo laba. Nah, dari pengungkapan saldo laba ini sebenarnya ada beberapa yang sudah ditampilkan pada slide di samping saya. Nah, yang pertama adalah adanya pengungkapan penjatahan atau apropriasi dan pemisahan saldo laba. Nah, maksudnya di sini itu adalah menjelaskan mengenai adanya jenis penjatahan dan pemisahan. Kemudian tujuan dari penjatahan dan pemisah saldo laba ini juga beserta dengan jumlahnya juga. Nah, jadi perubahan akun-akun penjatahan dan pemisahan saldo laba di sini tuh juga diungkapkan dalam laba ditahan ini. Kemudian yang kedua, adanya peraturan, perikatan, batasan, dan jumlah batasan di sekitar saldo laba yang diungkapkan juga. Nah, hal ini itu dimisalkan selama adanya perjanjian kredit berlangsung, jadi perusahaan itu tidak diizinkan untuk membagi saldo laba tanpa adanya izin dari kreditur, seperti itu. Kemudian yang ketiga adanya koreksi masa lalu baik bruto maupun neto setelah pembayaran pajak. Kemudian yang keempat adalah pengungkapan jumlah dividen dan dividen per lembar saham. Kemudian ada juga pengungkapan keterbatasan saldo laba yang juga tersedia bagi penerima dividen seperti itu. Nah, kemudian yang kelima itu adalah adanya tunggakan dividen jumlah maupun tunggakan per lembar saham seperti itu. Nah, sedangkan yang terakhir adalah pengungkapan deklarasi dividen setelah tanggal laporan posisi keuangan atau neraca sebelum tanggal penyelesaian dari laporan keuangan tersebut. Kemudian, di sini saya juga akan menjelaskan adanya komponen dari laba ditahan. Nah, jadi penyajian komponen laba ditahan itu dibagi dua. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai penyajian komponen laba ditahan atas dasar sumber. Nah, dengan metode ini laba ditahan itu dirinci menjadi dua. Yang pertama itu adalah laba ditahan yang berasal dari operasi normal atau rutin. Nah, kemudian yang kedua itu laba ditahan yang berasal dari laba luar biasa. Maksudnya di sini itu terdapat pembedaan antara kedua sumber laba ditahan tersebut dipertajam seperti itu. Nah, namun sebenarnya itu
tidak cukup beralasan untuk memecah kembali jumlah rupiah bersih laba periodik atas dasar klasifikasi sumber. Nah, apabila laporan laba rugi telah memuat semua faktor yang menentukan adanya laba bersih atau pendekatan laba komprehensif. Nah, dan laba komprehensif ini juga telah ditransfer ke laba ditahan menjadi bagian dari ekuitas pemegang saham. Nah, jadi berdasarkan penyajian komponen laba ditahan atas dasar sumber ini, bila perusahaan akibat transaksi operasi dipisahkan secara tegas dengan transaksi modal, maka laporan laba rugi telah merefleksikan sumber laba ditahan, sehingga perincian laba ditahan akan dianggap percuma, seperti itu. Nah, kemudian penyajian komponen laba ditahan atas dasar tujuan penggunaan ini juga ada dua ya. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai penyajian komponen laba ditahan. Nah, dalam realisasinya atau dalam praktiknya, perincian ini itu ditunjukkan untuk menunjukkan adanya pos cadangan, jaminan sosial, laba ditahan terbatas, dan cadangan umum. Nah, kemudian perincian semacam ini itu sebenarnya sama dengan mengaitkan laba ditahan dengan aset tertentu. Maksudnya di sini itu klasifikasinya itu lebih mengacu pada adanya tujuan penggunaan laba ditahan sebagaimana ditunjukkan oleh komponen aset yang terkait, seperti itu. Nah, dalam hal ini juga mungkin ada petunjuk untuk mengatakan bahwa laba ditahan itu juga lebih terikat dalam sebuah aset lancar, seperti itu. Nah, misalnya ini dalam suatu periode itu ada terjadi sebuah kenaikan modal kerja neto dan tidak terjadi adanya transaksi lain ya, kecuali transaksi operasi yang menimbulkan adanya laba dalam periode tersebut. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa terdapat cukup alasan yang membuktikan bahwa laba ditahan pada saat itu tertanam dalam suatu model kerja. Nah, kemudian dalam kasus praktik yang lain, mungkin juga bisa dibuktikan bahwa jumlah rupiah laba ditahan terikat itu dalam kas atau pos aset lancar lain, seperti itu. Nah, kemudian selain dengan yang sudah tadi saya sebutkan, sesuai dengan argumentasi saya tadi, sesuai dengan statement yang sudah saya sebutkan tadi, jika terjadi tambahan fasilitas fisik tanpa diimbangi dengan terjadinya pinjaman baru, kemudian modal baru, atau berkurangnya modal kerja, maka akan terdapat cukup alasan untuk menyatakan bahwa laba ditahan telah tertanam dalam aset tetap, seperti itu. Kemudian sebenarnya perincian semacam ini itu sebenarnya tidak diperlukan dan juga sebenarnya tidak ada manfaat yang bisa diinformasikan. Karena laporan arus kas itu sebenarnya juga sudah mengandung dari informasi tersebut, seperti itu. Nah, kemudian jadi adanya statement laporan aliran kas itu sebenarnya lebih mengacu pada adanya tujuan pelaporan daripada perincian resmi dalam laba ditahan. Nah, sebutannya itu di sini adalah cadangan ekspansi seperti yang ada di sebelah saya. Nah, kemudian ada kalanya dalam rangka kebijakan dividen, perusahaan yang mempunyai rencana membagi dividen itu sebelumnya menyisihkan laba ditahan menjadi cadangan pembagian dividen sebelum mengumumkan adanya pembagian dividen. Nah, meskipun demikian, perlu diketahui bahwa dividen dari laba ditahan itu harus dibayarkan dengan kas, seperti itu. Jadi penyisihan yang sudah saya sebutkan tadi itu sebenarnya tidak menjamin bahwa kas tersedia untuk keperluan tersebut, seperti itu. Untuk contoh
yang populer, perseroan di Amerika Serikat itu banyak yang mampu membayar dividen selama periode depresi pada awal tahun sekitar 1930. Nah, karena adanya akumulasi laba selama periode ledakan akibat aktivitas ekonomi pada tahun 1920-an. Nah, jadi itu dampak dari tahun sebelumnya seperti itu. Nah, jadi sebenarnya tidak benar untuk beranggapan bahwa dividen yang dibayar pada periode berjalan itu adalah berasal dari laba yang diperoleh pada periode tersebut. Karena tadi dari contoh yang sudah saya sebutkan bahwa jelas dijelaskan bahwa pada tahun pembagian dividen pada tahun 1930-an banyak diperoleh dari periode dari tahun 1920-an seperti itu. Kemudian yang kedua adalah laba ditahan menurut para ahli. Para ahli di sini bisa dilihat adalah Patton dan Littleton. Nah, Patton dan Littleton itu menjelaskan bahwa penyisihan laba ditahan hanya akan bermakna bila di sisi aset disisihkan benar-benar sejumlah rupiah untuk tujuan penyisihan tersebut. Nah, maksudnya di sini itu sebenarnya Patton dan Littleton itu lebih menegaskan bahwa sebenarnya penyisihan laba ditahan itu sebenarnya kurang bermakna seperti itu. Nah, kemudian juga disampaikan bahwa penyisihan hanya akan bermakna bila sisi aset disisihkan benar-benar sejumlah rupiah untuk tujuan penyisihan tersebut. Nah, maksudnya ini misalkan itu disisihkan laba ditahan untuk jaminan sosial, mungkin juga akan bermanfaat jika sejumlah kas disisihkan untuk keperluan tersebut. Namun, penyisihan kas itu sendiri itu sebenarnya sudah cukup untuk menunjukkan bahwa aset tidak dapat digunakan untuk keperluan selain yang sudah ditetapkan. Nah, jadi sebenarnya laba ditahan itu tidak perlu disisihkan seperti itu, karena penyisihan laba ditahan akan berlebihan secara informasional seperti itu. Nah, kemudian penyisihan laba ditahan sebagai cadangan khusus itu justru akan cenderung memberi gambaran yang menyesatkan kepada para pembaca laporan keuangan. Istilah cadangan yang dari tadi disebutkan itu akan memberi kesan sebagai dana kas atau semacamnya yang disisihkan, dihimpun untuk tujuan khusus seperti itu. Padahal pada kenyataannya itu sebenarnya tidak ada dana yang benar-benar dipisahkan seperti itu. Maksudnya dana di sini adalah kas ataupun aset lainnya. Yang jumlahnya sama dengan jumlah cadangan laba ditahan yang dibentuk bahkan kadang-kadang tidak pernah, atau akan terjadi investasi atau pengeluaran dana seperti yang disebut dengan nama cadangan laba ditahan. Jadi pencadangan seperti ini menurut Patton dan Littleton itu akan dianggap percuma seperti itu. Kemudian Patton dan Littleton itu juga berargumen bahwa sebenarnya perincian laba ditahan itu juga tidak diperlukan. Nah, menurut Patton dan Littleton itu laba ditahan itu pada dasarnya tidak lebih daripada sebagai bagian hak dari pemegang saham atas dana yang tertanam dalam seluruh aset sebagai kesatuan. Jadi jumlah rupiah laba ditahan itu tidak dapat diidentifikasikan ke atas dasar jenis aset apa jumlah rupiah tersebut. Juga ada seperti model setoran ya. Nah, laba ditahan itu terikat dalam aset sebagai satu kesatuan seperti itu. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya adanya tiap-tiap bentuk klasifikasi laba ditahan atas dasar untuk apa jumlah rupiah laba ditahan itu digunakan dalam perusahaan adalah sifatnya itu hipotesis belaka dan maksudnya itu sama sekali tidak bermakna seperti itu. Nah, bentuk lain dari penyisihan itu sebenarnya adalah untuk tujuan penyerapan kemungkinan rugi dan ketidakpastian lainnya. Nah, jadi kalaupun memang terdapat tuntutan ganti rugi atau klaim yang suatu saat memang harus dipenuhi, maka jumlah rupiahnya itu kalaupun perlu ditaksir itu harus ditunjukkan sebagai bentuk kewajiban. Nah, kalaupun ketidakpastian tersebut itu tidak lebih dari sekedar kemungkinan, nah khususnya itu apabila jumlah rupiah kerugiannya tidak dapat
ditentukan, maka sebenarnya suatu catatan itu akan cenderung lebih informatif daripada adanya penyisihan laba ditahan. Jadi mereka benar-benar berpikir bahwa penyisihan laba ditahan itu memang tidak diperlukan, seperti itu. Nah, kemudian di selanjutnya adalah adanya pembatasan laba ditahan. Jadi laba ditahan yang tersedia untuk digunakan sebagai dividen itu sebenarnya dapat dibatasi oleh tindakan Dewan Direksi Perseroan. Nah, jadi jumlah ini itu dinamakan dengan pembatasan atau appropriation, seperti itu. Jadi tetap menjadi bagian dari adanya laba ditahan tersebut. Nah, tapi jumlah tersebut itu harus diungkapkan. Biasanya tuh terdapat dalam sebuah catatan laporan keuangan. Nah, jadi pembatasan dapat diatur oleh sebuah aturan, hukum, kontrak maupun kebijakan direksi. Nah, sebagai contohnya, itu misalkan ada beberapa ketentuan yang mengharuskan laba ditahan dibatasi oleh sejumlah saham treasury atau treasury stock. Nah, yang dibeli agar modal perusahaan itu tidak akan digunakan untuk bisa membayar, seperti itu. Nah, terus kemudian Dewan Direksi itu juga dapat diminta untuk membatasi laba ditahan karena adanya ketentuan dalam suatu kontrak. Nah, jadi contohnya itu syarat untuk pinjaman bank itu sebenarnya dapat mencakup pembatasan, kemudian agar uang yang dialokasikan untuk membayar pinjaman itu tidak digunakan sebagai dividen. Nah, jadi Dewan Direksi itu juga dapat membatasi laba ditahan secara sukarela, seperti itu. Nah, misal Dewan Direksi itu dapat membatasi adanya jumlah pembagian dividen agar terdapat lebih banyak sisa uang yang dapat digunakan untuk dapat mengembangkan suatu bisnis dari perusahaan tersebut, seperti itu. Jadi jumlah dividennya itu dikurangi dengan digunakan untuk transaksi lain, mungkin untuk modal pengembangan usaha atau sebagainya, seperti itu. Kemudian berikut adalah cara menyajikan laporan laba ditahan. Yang pertama itu adalah dengan menyajikan laporan laba ditahan yang terpisah. Yang pertama itu setelah disiapkan, kemudian saldo awal laba ditahan itu dilaporkan. Nah, kemudian setelah itu ditambahkan laba bersih atau dikurangi dengan rugi bersih dan dikurangi dividen. Hal ini berguna untuk mendapatkan saldo akhir laba ditahan pada periode tersebut, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah menggabungkan laporan laba ditahan dengan laporan laba rugi. Jadi format lain itu dapat digunakan untuk menyajikan laporan laba ditahan itu adalah dengan menggabungkannya dua laporan ini, laporan laba ditahan dengan laporan laba rugi. Kelebihan dari laporan ini itu adalah untuk menekankan jumlah laba bersih sebagai penghubung antara laporan laba rugi dengan bagian-bagian laba ditahan dari ekuitas pemegang saham, seperti itu. Namun sebenarnya laporan gabungan ini jarang digunakan, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah laporan ekuitas pemegang saham. Nah, jadi perubahan yang signifikan dalam ekuitas itu harus dilaporkan dalam periode saat mereka terjadi. Nah, jika adanya perubahan dalam ekuitas pemegang saham itu hanya terjadi pada laba bersih atau rugi bersih dan dividen, maka laporan laba ditahan saja itu sebenarnya sudah cukup. Nah, akan tetapi saat perseroan itu juga mengalami perubahan dalam saham dan akun modal di setor lainnya, nah itu biasanya tuh juga disiapkan adanya laporan ekuitas pemegang saham tadi. Nah, laporan ini itu seringnya itu disiapkan itu dalam format kolom. Jadi di mana setiap kolom-kolomnya itu menunjukkan adanya klasifikasi ekuitas dari pemegang saham utama. Ya, cukup sekian materi mengenai laba ditahan yang saya jelaskan. Apabila terdapat kesalahan kata maupun kesalahan materi yang mohon dimaklumi. Semoga saran dan kritik yang disampaikan akan dapat membantu perkembangan saya ke depannya. Sekian, terima kasih atas banyak-banyak perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.